wabarakatuh. Halo sahabat Oke, gimana kabarnya nih hari ini? Aku berharap dimanapun kalian berada, dengan siapapun kalian berada, kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat ya. Amin. Sahabat Oke, kembali lagi di program kesayangan kita yaitu OMG, obrolan mahasiswa gaul. Oke sahabat Oke, di kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol langsung, sharing langsung. Kalau buat aku sih ketemu langsung sama seorang pinilih atau seorang juara Pasanggiri Wanoja Jajaka Budaya Jawa Barat 2021. Pasti kalian semua penasaran kan? Nah, sebelum kita panggil nih narasumbernya, pemenangnya, kita intip dulu yuk profilnya. Check this out. Sampurasun Hananguni Hanamangke Tan Hananguni Tan Hanamangke. Allah subhanahu wa ta'ala parantos nakdirkeun simkuring lahir di tanah Sunda, tanah anu subur makmur gemah ripah loh jinawi, nu endah alamna tur beunghar budayana. Salaku nonoman Sunda mibanda kawajiban pikeun ngajaga sareng ngamumule budayana. Kaasup ngamumule aksara Sunda nu kiwari tong sakadar jadi carita. Aksara teh ciri mandiri tina jati diri bangsa nu miboga. Aksara Sunda ge kitu, janten kareus tur ciri jati diri urang Sunda. Simkuring Syahwal Pramudia, Kabupaten Tasikmalaya. Raksa budaya, riksa aksara, Sunda Jaya, Dibuana. Hatur nuhun. Baiklah sahabat Oke, daripada lama-lama lagi, kita semua juga udah penasaran. Yuk langsung kita panggil, ini dia Kak Syahwal Pramudia. Halo Kak Syahwal. Halo Nisa. Oke, aku ya Kak bener-bener excited banget sekarang. Terus kayak aku bisa bersyukur banget karena dikasih kesempatan gitu buat ketemu langsung sama kakak, bisa ngobrol langsung juga, ngedengerin cerita hebat juga dari kakak sebagai pinilih ya, pinilih Jajaka Budaya Jawa Barat 2021. Oke. Gimana kabarnya kakak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, lahir batin. Nisa gimana kabarnya? Alhamdulillah aku harus selalu sehat kak, Harus, karena ya? aku harus ngerjain tugas kak. Betul sama. Iya, harus liputan aku kak. Oke kak, kegiatannya kakak sekarang apa sih yang lagi digarap nih? Kalau selama pandemi ini ya saya kuliah online, biasa berkegiatan di Pramuka, kebetulan Oke. aktif juga di Dewan Kerja Cabang Kabupaten Tasik. Selain itu juga aktif di Jabar Bergerak. Itu pendirinya Ibu Atalia Pralatya Ridwan Kamil. Istrinya. Jadi mereka istrinya bergerak di bidang kemanusiaan dan saya adalah salah satu relawan dari Jabar Bergerak itu. Oke. Nah, selama pandemi ini diisi oleh kegiatan-kegiatan itu sih, selain kuliah online kan diisi oleh Pramuka juga kegiatan kerelawanan di Jabar Bergerak. Oke, nih kakak nih aku sebelum menuju ke pertanyaan yang lebih serius ya. Oke, aku tuh pengen tahu dulu, pengen kakak perkenalan lah ke sahabat Oke, siapa tahu kan masih banyak yang belum kenal kakak gitu. Jadi kakak bisa perkenalan aja dulu deh gitu. Halo sahabat Oke, perkenalkan nama saya Syahwal Pramudia, saya semester 5 Oke. di UIN Bandung sama jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Komunikasi. Oke. Kanisa jurusan apa? Aku jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Sama ya, satu fakultas ya? Iya, satu fakultas kita. Satu beda fakultas, jurusan. dan saya asal dari Kabupaten Tasikmalaya. Oke, nih kak, apa sih kakak nih akhir-akhir ini kan emang lagi booming ya kak soal ini nih Pasanggiri Wanoja Jajaka Budaya Jawa Barat 2021. Nah, kakak di sini sebagai salah satu pinilih atau pemenangnya ya, sahabat Oke, pinilih itu pemenangnya ya kayak juaranya gitu. Juara satunya gitu. Iya, juara satunya dong guys. Nah, jadi aku di sini tuh pengen tahu banyak kak, karena sebelumnya aku juga belum tahu, dan pasti sahabat Oke di luar sana juga pasti banyak yang belum tahu apa itu sih kak Pasanggiri Wanoja Jajaka Budaya Jawa Barat 2021 dan tujuannya itu apa kak? Oke. Jadi selain diisi oleh kegiatan yang tadi, kemarin di 3 bulan kebelakang, Paguyuban Wanoja Jajaka Budaya Jawa Barat melaksanakan Pasanggiri, yang dimana Pasanggiri ini dilaksanakan pada bulan Juli kalau tidak salah ya, awalnya itu, dan berakhir di bulan September kemarin. Nah, Pasanggiri ini kan seperti kegiatan-kegiatan pemilihan duta-duta lainnya. Nah, kalau Wanoja Jajaka Budaya Jawa Barat itu berfokus pada duta budaya Jawa Barat. Nah, jadi pemilihan seperti ini sama dengan pemilihan Mojang Jajaka lainnya, duta-duta lainnya, tetapi di Pasanggiri Wanoja Jajaka Budaya Jawa Barat adalah berfokus pada budayanya. Nah, perlu ketahui juga Kanisa bahwa di Jawa Barat itu ada 3 zona budaya. 3 zona budaya diantaranya ada Sunda Priangan, ada Dermayon, ada juga Betawi.
Nah, kita berpusat pada pengembangan kebudayaan di 3 zona budaya itu. Jadi kita tidak hanya berfokus pada satu zona budaya Sunda Priangan, tetapi kita pun berfokus pada 2 zona budaya lainnya, yaitu Betawi dan juga Dermayun. Nah, jadi Jawa Barat itu punya 3 zona budaya. Nah, tujuannya tadi kan Nisa bertanya, ya betul, bagaimana kita selaku orang muda merasa bangga terhadap pelestarian kebudayaan di Jawa Barat, khususnya di 3 zona budaya yang tadi. Gitu. Tapi tetap di daerah Jawa Barat ya, Kak? Iya, di Jawa Barat. Kan bukan cuma Sunda gitu ya. Di Jawa Barat itu. Jadi ada Betawi dan Dermayun. Karena kan kalau orang Betawi di belajar bahasa Sunda kan susah, karena dia zona budayanya itu lebih dekat ke Betawi. Betul banget. Aku punya temen gitu ya, istilahnya di sana, tapi nggak bisa banget bahasa Sunda gitu. Kayak jatuhnya tuh bukan Jawa Barat, Kak. Padahal Jawa Barat. Kan perbatasan yang paling besar. Iya, betul banget. Oke, Kak. Berarti sih juga ya, kayak maksudnya Kakak kemarin mempersiapkan itu gitu untuk sampai jadi seorang pinilih gitu ya, kayak. Nah, Kak, berarti banyak dong, Kak, benefitnya juga, keuntungannya yang Kakak dapetin gitu kan sebagai peserta yang ikut ajang itu. Nah, apa tuh benefitnya? Nah, selain nanti benefit perjalanan pasang diri ini lumayan panjang kan Nisa, karena kita bagaimana mempersiapkan secara online, karena kan lagi pandemi juga. Iya, online berarti. Online, dari mulai audisi, kemudian juga unjuk bakat, sampai karantina pun online. Dan kemarin 1 hari karantina, besoknya langsung grand final. Kalau karantina yang langsungnya 1 hari, dan juga grand finalnya 1 hari. Nah, jadi lumayan nih perjalanannya panjang. Nah, tentu benefit yang kita hasilkan, bagaimana kita mempunyai kesadaran terhadap pelestarian kebudayaan Jawa Barat. Dan tentu ketika kita sudah merasa merasa percaya diri terhadap kebudayaan kita, maka tentu budaya kita akan lebih akan lebih muncul dan lebih terlihat orang lain. Karena sebenarnya yang saya inginkan dari ikut Wajada ini, bagaimana kita bisa menyalurkan apa yang saya miliki terhadap kebudayaan di Jawa Barat, khususnya di Sunda Priangan. Karena saya wilayahnya Tasik, jadi maksudnya ke Sunda Priangannya. Nah gitu. Kemudian benefitnya tentu ya, selain wawasan dan pengetahuan yang luar biasa, karena kita didampingi oleh beberapa narasumber dan juga orang-orang luar biasa yang ahli di bidangnya, itu tentu menjadi pengetahuan yang lebih bagi kita terhadap kebudayaan gitu. Berarti intinya sih seseorang itu, peserta itu benar-benar nggak mau mulai gitu ya, melestarikan budayanya gitu ya kan. Ada yang di Sunda, Betawi, sama tadi Dermayun. Ya, nah itu guys, teman sahabat gitu. Nah, dan Kak, sebelumnya jadi jangan sampai kita itu leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna. Jadi jangan sampai kita itu ada tapi kita tidak tahu. Contohnya kita tahu nih ada contoh ya aksara Sunda nih, tapi kita tidak tahu bagaimana menulis, bagaimana membacanya, yang akhirnya nanti kita hanya ada saja tanpa mengetahui dan bagaimana cara menulis aksara Sundanya. Seperti itu ya contohnya. Tapi buat aksara Sunda aku sendiri susah, Kak, belajarnya, nggak bohong gitu. Kak Nisa asalnya dari mana? Aku dari Citapen, Sunda sih, Kak. Citapen Kabupaten? Bandung Barat, masuknya udah kampung Sunda gitu. Berarti masuk Sunda Priangan ya? Iya, masuknya Sunda Priangan kalau masuk ini ya, Jajaka ini. Nah, tapi aku pernah belajar aksara Sunda, terus aku nggak bisa-bisa, Kak, nggak ngerti gitu ya. Tapi itu kesebutnya aku tidak melestarikan budaya atau bagaimana, Kak? Karena memangnya ketika kita akan melaksanakan sesuatu hal, tentu yang pertama adalah niat. Bagaimana niat kita untuk bisa menekankan diri, menumbuhkan cinta dan bangga terhadap budaya kita sendiri. Nah, yang hilang dari anak muda adalah kehilangan kebanggaan. Ini nih yang salah dari kita itu. Ternyata kenapa orang Jepang terkenal sampai ataupun orang Korea terkenal ke sini, karena mereka melestarikan budaya-budaya mereka. Mereka bangga. Ya, sampai kan di kita booming nulis aksara Korea seperti itu. Nah, sampai saat ini tulisan-tulisan Korea kan terkenal di kita. Tapi kenapa contohnya tadi betul katakan Nisa, aksara Sunda tidak terkenal? Karena kita selaku orang Sunda sendiri tidak bisa melestarikannya, tidak memiliki rasa bangga terhadap pelestarian budaya tersebut. Jadi sebenarnya ketika yang tradisional itu bukan yang tertinggal, bukan yang kuno. Justru ketika yang tradisional dikembangkan akan menjadi sebuah kekayaan bagi kita gitu. Karena Indonesia itu kan kaya karena beragam budayanya. Jawa Barat kaya karena budayanya yang beraneka ragam gitu. Termasuk dari 3 zona budaya yang tadi. Tapi nih Kak, ngomongin soal generasi muda saat ini nih, khususnya di Jawa Barat Gen Z nih. Ini kan udah banyak luntur sama pengetahuan Sunda atau pengetahuan daerahnya lah ya, Kak. Nah,
sehingga dan mereka juga mudah dirasuki gitu ya, atau dipengaruhi sama kebudayaan-kebudayaan asing gitu. Nah, menurut kakak itu tanggapannya gimana? Dan kemudian solusi untuk supaya meminimalisir, karena sebenarnya Kak nggak masalah juga kan ketika kita juga suka nih gitu sama kebudayaan asing karena menurut kita menarik, tapi yang jadi masalahnya tuh kita jangan sampai lupa kan sama kebudayaan kita. Nah, soal kasus tersebut tanggapan kakak dan solusi kakak untuk meminimalisir lah gimana? Saya nanya dulu ke Kanisa. Oke. Kanisa kalau di kampus ngobrolnya bahasa Indonesia bahasa Sunda? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya? Iya. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa memang kita sudah jarang menggunakan bahasa Sunda di kampus pun ya. Iya. Padahal di kampus kan banyak bersama orang-orang dari sesama Jawa Barat yang ngerti bahasa Sunda. Tapi kita enggan untuk menggunakan ataupun menyapa teman kita menggunakan bahasa Sunda. Nah, itu salah satu buktinya ya, karena memang tidak sedikit orang Jawa Barat sendiri itu tidak percaya diri menggunakan bahasa Sunda gitu ya, bahasa daerahnya. Iya. Nah, terkait kasus tersebut memang betul kata Kanisa tadi, ketika ada budaya yang asing masuk itu mungkin lebih menarik daripada kebudayaan kita. Nah, tetapi bagaimana kita selaku orang muda bisa mengkolaborasikan antara budaya asing dan budaya kita asli itu agar bisa menjadi suatu hal yang menarik gitu, sehingga budaya yang asli kita tidak ditinggalkan. Nah, selain tadi bagaimana menumbuhkan rasa bangga itu bisa dengan hal-hal yang sifatnya membuat percaya diri dulu kitanya menggunakan budaya-budaya ataupun bahasa-bahasa asli daerah kita. Agar tadi ketika sudah mampu gitu melaksanakan menggunakan bahasa Sunda, maka selama tahun rasa bangganya akan terlihat. Dan yang paling penting dari diri kita sendiri. Karena contohnya Kanisa, saya selama 2 tahun dulu konsisten menggunakan ikat. Nah, ikat Sunda. Nah, bagaimana hal itu bisa ditumbuhkan? Itu masalah ikat. Dan ketika saya selama 2 tahun konsisten menggunakan ikat, ternyata orang lain pun setidaknya merasa, oh nyanyi gening keren pakai ikat teh. Gitu kan. Jadi ada ya Kak, ada feedbacknya gitu ya dari orang-orang. Kemudian juga dalam penggunaan, contohnya ya, aksara Sunda kan merupakan salah satu kekayaan aksara di kita. Nah, bagaimana kita sekarang melestarikan aksara Sunda, misalkan dari tulisan-tulisan pakaian, dari tulisan-tulisan apapun itu, maka secara tidak langsung akan termotivasi. Oh gening keren ya aksara Sunda gitu, aksara Korea ge baju teh. Nah, gitu ya kan. Jadi pertama mulai dari kita, tumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap budaya kita, kemudian istiqomahkan dalam diri kita, nanti pun orang lain akan melihat. Jadi tetap harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Karena merubah paradigma atau pemikiran orang itu kan susah. Iya, betul banget Kak. Jadi cobalah mulai dari diri kita sendiri. Terus nggak banyak ngomong ya, kayak istilahnya dari apa yang kita lakuin aja gitu. Ntar juga mereka bisa nangkep kalau kitanya memang udah serius gitu ya kayak. Oke nih Kak. Soal balik lagi Kak ke Pasanggiri ini ya. Oke, nih kriteria buat bisa lolos menjadi peserta Pasanggiri Wanuja Jajaka Budaya Jawa Barat 2021. Panjang banget emang ya Kak? Ya. Pasanggiri ini memang saya akan beritahukan dulu bahwa paguyuban Pasanggiri Wanoja Jajaka Budaya Jawa Barat dilaksanakan oleh Paguyuban Wanoja Jajaka Budaya Jawa Barat. Nah, Paguyuban Wajada Jabar ataupun Wanoja Jajaka Budaya Jawa Barat itu di bawah Yayasan Anoman Palamarta Budaya. Jadi kami itu di bawah penyelenggaranya adalah paguyuban yang di bawah yayasan dan berfokus pada budaya. Kita bedakan dulu antara Wajada Jabar dengan Moka gitu. Kita beda. Kalau Mojang Jajaka itu lebih ke pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata dan budaya. Nah, kalau kita Wajada Jabar lebih ke budayaannya. Dan biasanya kalau Moka kan itu lebih ke instansi pemerintahan yang menyelenggarakan. Nah, kalau kita mah oleh yayasan Anoman Palamarta Budaya, yang dimana pembinanya pun sama, tetap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Nah, kriterianya yang pertama mungkin dalam segi usia. Dalam segi usia memang 17 sampai 25 tahun. Jadi dewasa lah ya. Kalau 17 sampai 25 gitu. Dan kebetulan saya 20 tahun, jadi masuk kriteria tersebut. Dan yang paling pertama ini adalah berkomitmen bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk melestarikan kebudayaan di Jawa Barat. Terkhusus dalam 3 zona budaya yang tadi. Nah, kemudian juga biasa ya menguasai bahasa Sunda, misalkan Betawi, dan Melayu, karena kita berfokus pada 3 zona budaya yang tadi. Dan lain sebagainya itu banyak ya, seperti persyaratan administratif lainnya. Tapi cara persyaratan yang memang sifatnya
eh, tinggi badan itulah Nah. relatif ya gitu. Oh, itu enggak, Kak? Enggak ada terlalu. tapi nggak terlalu gitu Oke. ya. Jadi sederhana mungkin ya kalau di Wajada Jabar, yang penting esensinya dari bibit yang dihasilkan itu wanoja jejak budaya yang dihasilnya itu bisa benar-benar konsisten dalam melestarikan kebudayaan di Jawa Barat. Oke, tapi kakak, aku juga sempat lihat CV-nya kakak nih. Kakak pernah juga jadi jajaka ya sebelumnya di tahun berapa gitu? Kalau jajaka itu semenjak SMA sih, Oh, semenjak udah. SMA udah ikutan di sekolah ya, jangan di Iya, sekolah. Tapi iya. kalau di tingkat atasnya lagi belum. Oke, tapi seenggaknya ada ini loh kak, ada pengalaman gitu kan dari kakak gitu kan, apalagi tentang kebudayaan, pasti kakak bener-bener yang melestarikan kebudayaan itu gitu kan, iya nggak sih kak? Kalau dibilang yang melestarikan banget sih enggak, tapi saya bagaimana sedikit-sedikit mungkin ya yang dilaksanakan oleh saya, dari mulai kecintaan saya, kebanggaan saya terhadap kebudayaan mulai ditumbuhkan, dan memang ditumbuhkan oleh teman-teman semua ya, yang sahabat oke. Iya Jadi, betul banget jangan sahabat lupa, oke. dan juga nanti agar bisa dilaksanakan oleh orang banyak gitu ya. Dari saya sih mungkin ketika dibilang orang yang paham betul tentang kebudayaan enggak juga, Oke. tapi saya punya semangat yang tinggi untuk melestarikan kebudayaan tersebut semampu saya dan sebisa saya. Kalaupun saya tidak bisa, mungkin menanyakan kepada yang ahlinya. Oke, Gitu. tapi kakak ada nggak sih pelatihan gitu, kayak kita belajar lagi tentang kebudayaan khususnya di 3 tadi ya kak, di Pasanggiri ini ada nggak kak pelatihannya gitu? Nah, kalau pelatihan sih saya itu bisa ataupun sedikitnya paham tentang kebudayaan Sunda Sunda di Jawa Barat, khususnya Sunda ya. Ya. Itu saya terinspirasi oleh budayawan. Jadi saya tidak pernah mengikuti pelatihan kebudayaan, Iya. belum Oh, pernah. nggak ada gitu ya? Nggak ada. Iya. Kecuali kemarin karantina itu iya, memang Oke. ada materi-materi seputar Oke. kebudayaan. Tapi kalau sebelumnya saya tidak pernah ya, tidak pernah Secara khusus les gitu ya, les kayak- kebudayaan, Iya, kan? les aksara Sunda, les misalkan bahasa Sunda enggak pernah. Oke, Karena semenjak SD kan kita sering kan ada mata pelajaran bahasa Sunda, sampai Iya, sekolah iya. pun, bahkan kemarin kuliah saya ada Sempet ada. mata kuliah budaya dan bahasa Sunda. Jadi sebenarnya mengalir pembelajaran di sekolah, di perkuliahan, dan tadi belajar Istana Budayawan Sunda itu Kang Edi Mulyadi, Bupati Purwakarta. Nah, saya terinspirasinya dari beliau nih. Bagaimana kalau setiap malam itu harus mendengarkan pidato-pidato beliau ataupun pembicaraan-pembicaraan beliau yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, di sanalah saya mulai sedikitnya paham lah mengenai kebudayaan dan belajar dari sana. Kalau orang lain mungkin jurusannya sastra Sunda, Iya, Sunda, iya. kalau saya enggak kan. Iya. Jadi secara khusus tidak pernah yang mengikuti katakan tadi pelatihan tentang Iya, iya. kebudayaan. Tetapi kemarin ditambah lagi ilmu saya luar biasa dari selama karantina di Wajada Jabar ini. Jadi Itu kan bertambah lah ya bertambah lagi wawasannya. luar biasa. Iya, keren banget kakak. Karena emang udah jarang banget aku sendiri ya kak. Aku orang kampung istilahnya. Tapi di sana aku masih ngomong bahasa Indonesia. Bahkan sempet ditanya sama temennya bapak, katanya anaknya aku apa nggak bisa bahasa Sunda gitu. Karena emang aku tuh udah kayak logat mungkin ya. Emang kayak bukan orang Sunda gitu. Iya. Tapi emang secara pribadi aku tuh jarang banget pakai bahasa Sunda. Dan aku juga pernah mikir kayak sekuno itu kakak gitu ya. Karena emang jadul pisan gitu kan. Nah. Tapi emang ketika aku mendengar gitu ya, ada temen atau siapapun lah kayak kakak ngomong bahasa Sunda tuh kayak emang aduh nyaman gitu. Karena emang sopan kan, emang Sunda mah sopan ya, kayak punya tingkatannya gitu ya kayak. Nah apa sih nih terakhir aja nih kak buat kakak, pertanyaan buat kakak. Pasti banyak nih di luar sana sahabat oke nih yang sebenarnya pengen kayak kakak atau seenggaknya mengikuti jejak kakak gitu, menjadi jajaka lah ya. Nah, apa tips dan trik kakak, usaha kakak, cara kakak biar bisa lolos seleksi, audisi gitu ya kak, sampai menjadi pinilih pemenang sampai sekarang gitu. Luar biasa ya, punya tips dan trik. Menarik gitu. Iya. Sebenarnya Sunda itu kaya akan bahasanya, tapi kenapa ya kaum mudanya, anak mudanya, bahkan orang sendiri enggan untuk berbicara bahasa Iya, Sunda. iya. Padahal